Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di podcast BPNB Aceh. Kami dapat kesempatan nih komunitas film dan di sini juga ada narsum. Ini bagi kami komunitas film ini adalah yang hadir narsum hari ini itu bapak film bagi kita karena nama beliau Pak Ahmad Mahendra, Direktorat Film, Musik dan Media Baru. Assalamualaikum Pak Mahendra. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kapan pertama kali ini ke Aceh nih? Udah sering dulu. Kalau ke BPNB Aceh ini udah beberapa kali sih, Mas. Tapi saat menjabat sebagai direktur film ini baru pertama kali. Ya, kalau sebagai direktur pertama kali ke BPNB Aceh ini. Oke, kami dapat kesempatan luar biasa nih. Sejak dulu ada Pusbang Film, Ya, sekarang ada Direktorat Film, ini baru Bapak nih yang bisa lolos datang ke Aceh. kan dulu kita ada kedekatan dengan BPNB seluruh Indonesia. Dulu kan sebelumnya juga di Direktorat Tradisi, jadi keliling penelitian dan Seluruh sebagainya, ya seluruh Indonesia dan sebagainya. Kita biasanya kalau komunitas film nih Pak, kalau mau tahu tentang apa program-program kementerian yang berhubungan dengan film, biasanya kita ke BPNB. Ibu Rini nih. Jadi kayak tempat curhat, tempat informasi. Sempat waktu itu kan juga saya sempat mengikuti di diskusi yang di sini yang dengan narasumber film gitu juga kan waktu itu. Jadi podcast ini juga sering saya lihat dan sebagainya. Mudah-mudahan juga ini akan lebih sering lagi nih Iya, Pak. alhamdulillah. Pak, ini kan Direktorat Film, Musik dan Media Baru. Ini salah satu kalau dulu film dia ada pusbangnya di Pusbang Film lah. Nah, ini kami juga mungkin di daerah pengen tahu nih Pak, Direktorat Film, Musik dan Media Baru itu apa? Karena ada 3 bidang ya, musik dan media baru selain film nih Pak. Jadi gini, sejarahnya dari direktorat kami ini adalah berasal dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang nomor 5 tahun 2017. Dari situlah semua itu proses. Ada pembinaan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kemudian ada pembinaan. Nah, khusus di kami Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru adalah arahan dari Pak Presiden Pak Jokowi ini, yaitu untuk memajukan industri film dan industri musik. Dan kemudian dengan era sekarang ini dikembangkan dengan media baru. Jadi Makanya dari ini berarti situlah pusat pemerintah di era Pak Jokowi ini tuh terlihat serius lah ya. Artinya dengan membentuk khusus nih filmnya. ya lebih menata ekosistem yang dulu terpecah-pecah, sekarang melihat ekosistem jadi satu kesatuan. Itu yang lebih penting dari sekarang yang itu. Oke Pak, ini apa di pemerintah misalnya khusus Direktorat Film, Musik dan Media Baru ini ada daerah-daerah yang berbagai macam aktivitas film, terutama komunitas lah. Kalau misalnya dari pusat itu kan banyak program, kayak kemarin ada Indosiana ya. Indonesiana. Indonesiana, terus ada program-program lain lagi dan juga kementerian-kementerian lain. Nah, khusus ini di Direktorat Film, Musik dan Media Baru ada nggak misalnya tentang bagaimana mendidik komunitas ini? Jadi gini Mas, perlu disadari kita pindah ini kan langsung kena COVID nih. Pada saat di tahun saya dilantik Direktorat Pusbang Film ke Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru ini kan ada di awal 2020 dan Maretnya langsung COVID, saya dilantik di Februari ya. Jadi sebetulnya kita pengen ngelanjutin yang sudah dilakukan oleh Pusbang Film tentang ya segala hal yang ada di situ, tapi lebih memperkuat tadi ekosistem yang ada di film. Kalau kita kan paham ekosistem film itu kan mulai dari kreasi,
produksi, kemudian distribusi, kemudian eksebisi, literasi dan apresiasi, pendidikan perfilman dan arsip. Nah, semua ini di Indonesia ada persoalannya. Semua di kreasi itu kita kurangnya kali yang makanya keluar program Indonesia gitu ya, karena di kreasi itu kita naskah-naskah skenario film itu istilahnya kurang ya gitu ya, kurang ya ada itu seperti kayak Laskar Pelangi itu ya hanya tidak terskenario gitu loh. Maksudnya ya ada yang bagus gitu, tapi kan untuk sistem di keseluruhan Indonesia ini termasuk pembinaan ke daerah kan belum termasuk ke sistem gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi concern kita, memperbaiki untuk memperkuat itu di setiap lini. Tadi betul yang disampaikan seperti sarjana kita. Sarjana perfilman tuh hampir susah sekali kan, kita doktor lah. Doktor kita kan cuma ada berapa di perfilman. Nah, kemarin itu bahkan kurikulumnya untuk mendorong berkualitasnya itu juga sedang kita kaji nih gitu, dan kita kerjasama dengan BPI, Badan Perfilman Indonesia, yang kemudian kita mengkaji bagaimana untuk arah ke depan mengenai seperti pendidikan perfilman, karena makanya kita ada di Dijen Vokasi dan Dijen Dikti, kita udah ngomong sehingga bagaimana nih ke depan memperbaiki kualitas dari perfilman kita sehingga menghasilkan produksi pelaku-pelaku produksi film yang bagus gitu. Berarti ini komunitas-komunitas ini mungkin secara teknisnya akan bisa mendapatkan mengayomi pendidikan ya lewat jalur beasiswa film mungkin. Ya, betul Mas. Kita sekarang lewat LPDP sekarang lagi diskemakan bagaimana tidak hanya film ya, di kebudayaan keseluruhan, bahkan seperti ahli naskah, ahli apa kan sebenarnya diperlukan, mulai langka kan di film dan sebagainya yang kita kekurangan gitu. Sekarang diskemakan menjadi beasiswa ke LPDP dan sebagainya, itu yang sekarang diperjuangkan oleh Pak Dirjen. Nah, itu ada direktorat kami yang di PTLK itu. Nah, tapi kita ini saling nggak terpisah kebutuhannya untuk saling memajukan tentang hal ini. Berarti gitu. kalau ke LPDP berarti syaratnya mungkin nih Pak. Bagi kawan-kawan komunitas kan terutama kayak TOEFL itu jadi problem juga bahasa. Ya, kalau ini lebih diarahkan memang kebutuhan yang sedang sekolah, S1 menuju ke S2, yang minat terhadap kebutuhan itu. Nah, kalau khusus komunitas kan memang kita kedepannya lebih bagaimana komunitas film di lokal ini memperkuat kelokalannya. Ya kan gitu ya. Kita kan banyak program seperti destinasi, terus ada produksi konten dan sebagainya. Nah, sebetulnya arahnya harusnya juga di situ. Nah, untuk peningkatan kualitas konten kan juga diperlukan SDM yang perlu berkualitas ya. Narasinya harus bagus. Ya kayak orang membuat film lah ya. Gitulah. Nah, itu sekarang kita arahkan lebih ada tujuan yang lebih pasti gitu ya. Jadi daripada yang kita lebih menebar, tetapi seperti kalau festival ya oke, kita dukung gitu, arahnya untuk menghidupkan terus gitu ya. Tapi kan untuk sustainable-nya kan perlu juga diarahkan bagaimana lokal ini juga bisa ada tujuan membangunnya gitu. Berarti ini kan kalau ngomong film selain naskah dan sinematografi DOP-nya lah, atau sutradaranya, editor. Nah, ini kalau komunitas ini kan mungkin dia kayak kami hidup dengan ya komunal karena pingin buat film, gabung, terus belajar mungkin saling sharing dengan kawan-kawan daerah lain. Artinya secara disiplin ilmu mungkin tidak punya, tapi secara gagasan pengalaman tadi itu terbentuk. Nah, kalau itu misalnya tuh hal-hal seperti itu terjadi nih kan kadang misalnya kayak kami dari Aceh. Secara tekstual, maksudnya disiplin ilmu ketika mengakses misalnya kayak Indosiana itu tadi, kami mungkin kekurangan di wilayah teknis ya, karena ada persyaratan-persyaratan yang diikuti, misalnya bagaimana membuat sinopsis. Sinopsis yang kita buat kan berdasarkan pengalaman, sedangkan yang dinilai itu kan yang sesuai dengan disiplin ilmunya, artinya orang-orang ahli di bidang itu. Apakah tidak ada kekhususan-kekhususan seperti itu untuk daerah-daerah yang kurang? Nah, itu Indosiana itu kan kita membaca pemetaan juga, Mas.
Indonesiana Film ini sebagai program, tapi kita juga pengen membaca seberapa jauh sih persebaran pelaku perfilman. Kan gitu. Kan kemarin kan ada 295 yang mendaftar, 297 yang mendaftar gitu, yang diambil dari itu 30 atau 10. Kan itu dari banyak berbagai NTT, ternyata kan banyak sekali yang dari mana-mana yang lolos dan sebagainya kayak gitu dan itu. Nah, itu sebetulnya nanti ke depannya juga kita pengen baca sebetulnya. Nah, pengennya sih makanya ada kita kurasi dari masing-masing daerah. Peningkatannya yuk bareng-bareng yuk. Sehingga nanti juga tetap kompetisinya tetap fair. Kompetisinya tetap fair, tapi dipersiapkannya tetap fair juga masing-masing. Nah, itu yang sedang kita pikirkan, yang tadi saya cerita. Ada program satelit ke depannya mungkin dengan Indonesiana Film. Orang daerah, partner di sini kan juga automatically dinaikkan dengan mengadakan kayak Indonesiana Film di daerah. Tapi kan automatically kan ada workshop yang perlu dinaikkan dan sebagainya. Berarti mungkin akan ada supervisi di tiap daerah lah. Nah, itu nah itu tapi kita membaca dulu ya setahun 2 tahun ini untuk melihat perkembangan dulu gitu. Tapi tujuan kita kan biar jelas ya. Kan kita mentornya kan juga dari kelas dunia ya. Jadi kesempatan sekali gitu sehingga kedepannya kita tujuannya sih naikkan kualitas narasinya, skenarionya gitu ya, skenario filmnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebetulnya untuk komunitas film kita kan ada program kanal budaya. Kanal budaya. Ya, yang kanal budaya menjadi salah satu prioritas dari Ditjen Kebudayaan. Kebetulan direktorat kami ini yang mengampu, yang bertanggung jawab. Ini lebih cara berkomunikasinya Ditjen Kebudayaan sebetulnya mengkonsolidasi yang selama ini tersebar masing-masing gitu. Nah, sambil dinaikkan kualitasnya, produksi kontennya. Jadi agenda setting kita Ditjen Kebudayaannya lewat kanal budaya ini. Sehingga langkahnya Ditjen Kebudayaan bisa dibaca gitu ya untuk masyarakat dan sebagainya. Nah, upaya ini kan pasti melibatkan semua satker kita. Nah, satker kita itu diharapkan juga melibatkan tadi. Karena kita tidak mau yang garap nanti ke depannya untuk produksi konten-konten yang berkualitas itu datang dari Jakarta. Yang seperti kemarin kan Pekan Kebudayaan Nasional kan yang garap kan di sini sendiri. Di sini ya. Yang Mbak Bu Rini yang saya kan yang bertanggung jawab untuk pembukaannya. Nah, Bu Rini gimana gini. Paling di supervisor dari Mas Rama yang bertanggung jawab PKN pembukaan. Ya, secara teknis kita udah selesai ya, semua daerah udah punya kemampuan itu. Mungkin. Ya, nah itu yang tetap harus dibaca, bagaimana tetap meningkatkan narasi lokalnya itu kan kedepannya kan penting untuk seperti pariwisata sehingga membuat produksi kontennya itu jadi lebih bagus. Nah kita itu membuat sarana itu nanti bisa juga kedepannya itu untuk meningkatkan kualitas yang ada di daerah, termasuk pelaku film yang komunitas-komunitas film ini kesempatan juga nanti kan bisa BPNB kerjasama dengan komunitas menarasikan tertentu yang bisa nanti disiarkan di kanal budaya. Itu juga sarana untuk naik komunitas betul, film. Betul. Ini nih Pak, ini kan kita pasca reformasi, ini momen terbaik mungkin ya bagi kita di Indonesia. Artinya semua komunitas yang dulu itu jalan sendiri-sendiri, artinya negara hadir melalui direktorat film. Artinya ini udah satu muara kita mau menuju kemana. Nah mungkin apa nih yang kita kerjakan di film nih Pak? Artinya apakah kita mengejarkan menurut standar syariatnya atau pengetahuannya teknis atau gagasannya ini yang kita kurang kalau menurut Bapak sendiri nih? Kalau itu sebetulnya kadang-kadang tidak bisa rata ya gitu ya, maksudnya gitu. Ada yang kuat di gagasan tapi teknisnya memang perlu ditingkatkan. Ada yang teknisnya mampu, gagasan tapi rata-rata sih lebih ada kurangnya gagasan. Nah, untuk melihat sekitar. Coba kayak film-film Parasite itu kan sebetulnya ada di sekitar dia di Korea yang terjadi rumah atas bawah yang tidak diketahui oleh di atas gitu loh. Itu contohnya yang terjadi sebenarnya sehari-hari yang dia lewat contohnya. Dan kayak di kita juga banyak kayak gitu ya, cerita. Kita kan bukannya dan menjadi cerita menarik. Tetapi kan gini, gagasan kadang-kadang dapat,
tapi cara menyusunnya ya tadi makanya Indonesia Film itu juga hadir di mentori kelas internasional juga sebetulnya memperbaiki itu. Kadang-kadang gagasannya udah bagus, tetapi nggarapnya menjadi naskah Secara teknis pun masih problem. masih problem juga. Di kita ini kan belum rata juga ya, pasti terpusat di kota-kota besar yang terutama di Jakarta. Nah, saya ini lagi berpikir bagaimana sih, makanya lewat kanal ini sebetulnya kesempatan kita sebetulnya dorong peran komunitas film ini karena di sekarang ini angle film kan menjadi penting, malah sekarang ke angle game malahan, ke media baru ya. Kan lebih spektakuler ke situ lagi. Film udah dulu TV gitu ya, yang itu terus lebih indah ke film lah gitu. Kalau kita kan sekarang juga tayangan-tayangan kita yang kayak PKN yang kemarin pembukaan, terus kemudian kayak anak-anak sekalian kita yang di YouTube Budaya Saya dan sebagainya lebih nggarapnya juga kayak film kan. Narasi itu jadi walaupun itu pementasan tetapi digarap dengan film gitu loh. Game juga bisa kayak film. Betul. Malah lebih real ya, mereka berproses di situ. Itu yang saya maksud. Sekarang itu terus berkembang, itu juga harus diikuti. Nah, tetapi kita juga itu tidak standar begitu juga ya. Itu kan tetap gini loh, jiwa rasanya untuk jadi komunitas itu juga harus tetap mengasah rasa. Kadang-kadang sederhana, tetapi kalau mengena kan juga tetap keren juga gitu ya. Nah itu juga penting. Kadang-kadang kita harus bersyukur juga gitu loh. Maksudnya jangan mengeluh gitu maksud saya. Iya. Dengan kondisi yang ada, oke, mungkin kita bisa diskusi, itu tetap kita terbuka ya, direktorat kami terbuka untuk teman-teman komunitas, jangan sungkan untuk yuk Mak rapat atau Aceh pengen rapat apa-apa, tolong dong hadir Pak Mahendra, itu aku senang sekali. Teman-teman yang di seluruh Indonesia silahkan kayak gitu tuh, saya ngutamain komunitas sekali. Tapi ya kita nanti cari skema gitu ya dan sebagainya. Tapi kita juga harus bersyukur gitu maksud saya. Dengan kondisi yang ada tapi memaksimalkan. Tapi namanya budaya, menggarap budaya lokal itu kan bukan hanya lokal. Sesuatu tentang budaya itu kan harus pakai rasa. Iya. Kalau kita pun sederhana tetapi itu dapat rasanya, nah itu juga menurut saya kan tetap keren ya gitu. Dan alhamdulillah juga Pak, walaupun di tengah pandemi ya, kawan-kawan komunitas di Aceh juga karena mungkin nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya banyak film juga yang lahir di tengah pandemi. Tuh, sama Mas. Sama di direktorat kami pengembangan media barunya jadi nonjol. Karena dengan situasi mungkin sama kan, karena kita ngapain nih nggak bisa luring kan, nggak bisa berkegiatan kayak festival yang panggung dan sebagainya. Tapi akhirnya visi film mengarah ke media baru malah dapat sekali. Karena momen ya. Gitu ya, semua dijadiin narasi yang garapannya juga berbentuk film. Nah, ditunjang dengan teknologi ya. Ya, kadang-kadang jadi media baru dan sebagainya. Banyak karya kita kan di tahun 2020 ya. yang di TVRI, yang di Budaya Saya. Malah saya itu udah sering nonton TVRI pasca banyak film-film yang digarap komunitas tayang di sana. Ya. Artinya TVRI dekat kembali ya sama masyarakat. Ya, makanya waktu itu salah satu tayangan yang di setiap malam itu kan dan sebagainya ya kita karena di pandemi ya untuk membela mereka ya itu nayangan film kan itu kan ada ya kan ada. Jadi kita mikirin mereka dan sebagainya itu dan sebagainya. Cuma nggak bisa diambil keterwakilan seluruh provinsi Pak ya? Misalnya satu provinsi satu diputar gitu. Nggak ada staf Iya, filmnya. waktu itu belum sempat kepikir ke situ sih Mas. Jadi yang kita kan berkejaran waktu, perintahnya Mas Menteri waktu itu untuk ngisi TVRI yang belajar dari rumah itu kan 2 minggu sudah harus tersusun di bidang pendidikan maupun kebudayaan kan, tayangan pendidikan dan kebudayaan. Jadi ya seru kita jadi kayak sebenarnya komunitas sudah mulai di akhir-akhir tapi baru beberapa yang tayang sih Yang gitu. tayang. Tapi kita di Aceh supaya misalnya kalau di daerah lain kan produksi film ada ruangnya bioskop lah. Kalau kita di Aceh mungkin terbatas karena nggak ada bioskop. Tapi di sisi lain juga kalau kawan-kawan kita diskusi sering cerita kita mau buat film untuk siapa? Apakah untuk masyarakat kita di Aceh atau untuk masyarakat luar? Artinya dunia lah. Artinya kalau kita lihat sendiri pun secara nasional kita bingung juga nih. Kita
gimana kita harus garap film secara Indonesia gitu. Rata-rata kawan berpikir ya, di sini ada legenda film Empang Ber namanya, Pak. Itu sampai 13 episode. Oke. Malah itu sampai laku 100.000 keping loh Pak dalam 1-2 hari. Artinya ya mungkin film secara sains pengetahuan mungkin kalau dia tidak layak untuk ditonton dikaji. Tapi itu yang sangat disukai oleh masyarakat. Malah sampai ke NTB Pak. Waktu saya kuliah di Malang, saya lihat kawan saya yang dari NTB mau nonton film Empang Ber. Ya. Artinya ini kita buat film untuk siapa? Kalau untuk masyarakat mungkin kita bisa berkiblat pada Empang Ber itu tadi. Mungkin kalau konsep Empang Ber itu diterapkan kembali agak kacau juga karena DVD kan nggak laku lagi nih. Iya, nggak ada. Karena muncul media baru YouTube yang sekarang data warkop udah ada tuh Pak. Nah, gagasan-gagasan sisu yang kami komunitas mungkin butuh Pak ya. Butuh ini kita kurang di mana? Misalnya oke, kalau komunitas karena Aceh jalan sendiri paling terkonek di festival baru connect, kami kurang ini. Kami belajar lagi gitu. Nah, mungkin dengan ada direktorat kan kita bisa cerita Pak, bantuin kami dong. Ini gimana nge-treatment naskah yang bagus. Nah, mungkin kalau Indosiana kita submit itu peluangnya besar kalau kami bisa memenuhi standarnya. Tapi daerah ini kan Tapi memenuhi itu kan standar itu semuanya susah. rata Mas. Semuanya kan sebetulnya tuh fair kan. Tidak ada Ya, sangat yang fair malah. Itu kan jadi sebetulnya ya kalau itu kan sebetulnya sudah menjadi ukuran juga. Artinya kalau tidak lolos di situ berarti kan perlu introspeksi juga. Oh ada apa nih? Itu nggak apa-apa nanti kalau memang ini usulan kelemahan dari yang semuanya nanti ada di mana itu boleh saja sih kalau teman-teman memerlukan nanti dengan tim penilai kemarin gitu ya. Ini kelemahannya di mana? Kenapa kok jadi tidak lolos? Kan biar menjadi introspeksi ya. Karena itu gini loh juga, penting Pak. juga sih sebetulnya. Kayak Bapak bilang tadi, kita merasa pintar sendiri loh Pak. Ini menurut kita udah oke nih. Pas kirim, itu nggak memenuhi standar atau persyaratannya. Ya, itu tadi. karena ini yang nilainya juga udah lebih jeli ya, Iya. gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya dieksplor, tetapi tetap harus berkarya aja. Namanya seseorang itu kan berjuang terus sampai dan standarnya tidak harus Indonesia Film saja, kan gitu loh. Indonesia Film ini kan membuat film ini kan kreativitas kan Mas, ada rasa yang di situ. Kadang-kadang sederhana malah bisa booming. Bukan berarti kemudian yang terstandar itu saya sebelah sini. Semua itu ada jalannya sebetulnya, tetapi yang penting tidak putus asa. Nah, kita sebagai negara kan harus memberi platform kan gitu ya, kayak Indonesia Film kan memberi platform bahwa ya lewat skenario inilah kita itu menaikkan kualitas dari suatu untuk menaikkan kualitas naskah lewat tadi penyaringan dan sebagainya. Nah, tetap pembinaan kita tidak sebatas itu pasti. Bicara dengan teman-teman bagaimana kekurangan dan sebagainya. Nah, sebetulnya ini udah agak lama nih karena kami agak fokus kemarin karena pandemik akhirnya fokus untuk pengembangan tadi mengisi siaran dan budaya saya dan sebagainya. Nah, sebetulnya harusnya saya nyadari kayaknya perlu kumpul lagi deh teman-teman untuk komunitas apa sih yang diperlukan. Walaupun saya tetap bantu kan festival-festival yang diselenggarakan di masa pandemi, insya Allah kalau minta bantuan kita, insya Allah kita bantu kan. Karena itu bagian dari komitmen kita. Seperti kayak kami ke Biskop yang ada tayangan film Indonesia yang mau tayang, terus kita ikut membantu untuk kayak pengarahan untuk kayak tiketnya dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, itu kan sekecil itu untuk ya itu yang baru bisa kita lakukan. Bahkan kalau beberapa festival yang bicara dengan kita dan sebagainya, ayo silakan yang bisa kita bantu dan sebagainya. Artinya peluang-peluang itu masih bisa lah komunitas-komunitas daerah untuk mengupgrade diri lah. Iya, betul. Banyak ruang-ruang. Nah, itu pun sebetulnya teman-teman harusnya kan bottom up juga ya Mas. Jangan juga nunggu dari Jakarta. Yeah. Usulan aja ke kita gitu loh. Saya lebih seneng. Maksudnya kayaknya kita butuh ini deh. Kalau dengan kondisi ini kan gue nggak bisa masuk Indonesia Film. Tapi gue merasa begini. Atau mau diskusi.
atau mau butuh apa, monggo saja. Kalau Nah, saya hal-hal kayak gini nih baru kita tahu tuh, Pak. Iya. Makanya ini kita bersyukur ya bisa punya peluang diskusi sama Bapak. Iya. Nah, saya dulu itu waktu Hari Film Nasional tuh sempat diundang sama waktu itu Pusbang Film, Iya. Pak Mamat. Saya sempat bilang, ini Pusbang Film saat itu ya, dia harus mengendalikan 37 provinsi ya. Artinya luas sekali. 34 34 provinsi. tambah 3 tambah sendiri. 34 provinsi. Artinya itu kan cukup luas, Pak ya. Ya. Dengan satu bidang itu. Misalnya saya waktu itu bilang kenapa nggak mendongkrak daerah, terutama pemerintah daerah itu untuk ya berpikir dan bisa join sama kalau saat itu Pusbang mungkin sekarang ini ada direktorat film lah. Artinya membangun tidurnya kalau mungkin mereka tidur. Nggak gampang loh Mas. Susah Kayak juga. gitu-gitu. Gini, kadang-kadang udah ada yang mulai concern mau, kadang-kadang langsung diganti. Kan sering banget kan, apalagi kayak gitu-gitu tuh juga nggak gampang juga jadinya. Walaupun kita tetap punya mekanisme terus, bagaimana untuk kita kerjasama dengan Pemda gitu yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Tapi memang itu juga nggak gampang. Tapi jalan efektif memang langsung ke komunitas, Pak. Ya, Itu lebih terjamin ya. ya selama ini ya begitu ujungnya, karena kadang-kadang kan kita harapkan ya, makanya kita nanti lagi cari skema. Sebenarnya kalau yang di bidang-bidang lain lagi sedang diperkuat tentang sebenarnya awalnya Indonesia Film ini juga nanti kerjasama dengan Pemda. Karena kan naikin narasinya daerah itu sendiri kan. Bahkan nanti menjadi destinasi film kayak gitu-gitu lah. Ini sedang kita coba untuk Mudah-mudahan terjalin loh ya. dan bahkan kita pengen mengaktifkan komisi film daerah, KFD. KFD itu dan sebagainya, karena kita juga pengen dengan Kemenparekraf gitu ya, sedang membuat skema bagaimana menghidupkan KFD itu, tapi dia yang awal dengan daerah gitu loh. Kita pengen menghubungkan mereka dengan daerah yang sudah dibentuk ya. Kalau yang sudah dibentuk, saya dengarkan KFD itu ada beberapa tempat kan sempat datang di acara kita terus menyampaikan kayak gitu-gitu. Nah, saya itu sebetulnya pengen membaca ini bagian dari ekosistem lah Mas, yang dari kreasi sampai arsip film dan sebagainya. Ya kita ini masih baru, terus kena pandemik. Ya, saya sih sebetulnya ya itu tadi, membuka diri. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh komunitas itu, jangan sungkan juga. Kalau ada yang teman-teman yuk kita bicara yuk sama-sama, terus saya juga datang mendengarkan. Kan saya lebih banyak mendengarkan Kalau ya, dulu senang ada gitu forum film atau apa gitu. Betul. Kayaknya saya lebih senang kayak gitu sebetulnya Mas. Tapi teman-teman juga bergerak komit gitu. Tapi mungkin saya juga agak sedikit maklum karena kan lagi pandemik ya. Kan kita juga nggak bisa maksa terhadap situasional gitu. Tapi kalau masih teman-teman semangat, coba nanti kan kita baru memulai di tahun 2021. Saya pengen ngumpulin lagi sih komunitas-komunitas itu apa sih yang mau diperlukan gitu loh. Tapi ya benar-benar membangun untuk daerahnya ya gitu ya. Bahkan kan kanal budaya kami ini kan juga sebetulnya nanti juga memperkuat itu ya gitu ya. Memberi Salah ruang satu, buat memberi kawan-kawan peluang komunitas, ya. kawan-kawan itu untuk itu. Harapan Bapak sendiri lah buat komunitas-komunitas di daerah, mungkin ini di Aceh karena Bapak udah ke Aceh, Pak. Ya. Ya, ini kan kami kemarin itu pas ulang tahun ke-8 Aceh Dokumenter itu, kami juga sebelumnya itu sempat bingung. Ini kita masih kurang nih secara pengetahuan lah. Tapi gimana caranya? Akhirnya kita kemarin itu mikirin, ayo kita buat akademi komunitas, akademi film gitu. Oke. Nah pas launching kemarin itu kami kan nggak ngerti juga cara buatnya. Terus ngumpul abang-abang seniman budayawan, Ya. kita ceritain itu. Nah ujung-ujungnya kan kembali ke kami juga. Nah rencana itu kita mau buat akademi film komunitas. Itu tadi kita problem di sumber daya manusianya, Ya, betul. dosennya. Sangat Kurang. Mungkin daerah lain juga kayak gitu, Pak. Secara nasional itu dokter malah kita nggak punya. ya itu sangat ada. Kurang. Sangat kurang sekali gitu. Nah itu problem-problem kalau kita di Aceh ya. Secara teknis mungkin sekarang kan dunia cukup canggih ya. Kawan-kawan bisa belajar di YouTube cara mengoperasikan kamera red atau kamera apapun itu gampang sekali.
Tapi kayak seperti kata Bapak bilang tadi, gagasan itu kan nggak mungkin kita dapat dari pengalaman. Dia butuh Ya. ruang pengetahuan yang butuh waktu. Ya itu ada di ruang kelas. Nah, ini apa nih harapan Bapak buat kita di Aceh ini? Di Aceh keseluruhan. Ya, Aceh keseluruhan. Untuk ya, saya pikir kan kalau kayak yang asosiasi dokumenter yang dari Aceh ini kan sebenarnya udah aktif ya. ADN. Ya sudah aktif, secara nasional saya lihat juga terus bergerak dan sebagainya. Saya pikir salah satu yang menonjol kan menurut saya ya di Aceh ini gitu untuk secara nasional. Saya pikir dipertahankan aja semangatnya tetap gitu ya. Karena masih kekurangan-kekurangan kan ya semua pasti ada banyak kekurangan dan sebagainya. Tapi ya tadi kalau kami ini membuka diri kan, kita tuh jadi sama-sama yang sama-sama nggak tahu. Jangan dipikir kami itu yang lebih tahu, gitu loh Mas. Direktorat tuh jangan dipikir lebih tahu, jangan. Sama-sama kita juga sama-sama nggak tahu, malah lebih tahu teman-teman yang ada di daerah-daerah ini. Nah maka harapkan kalau pengen aktif aja, yuk diskusi nggak apa-apa. Gitu kan, diskusi dengan kita kan, jadi kita juga tahu kebutuhan-kebutuhan yang untuk naikin Dan jalan-jalan dari keluar, sinilah mungkin kita bisa menemukan cara untuk menaikkan. Kita kan nggak mau menyamaratakan, menyeragamkan, oh gue bikin begini semuanya kan nggak bisa kan Mas ya. Karena dunia seni memang susah. Dunia seni kan susah, Masnya juga paham. Bahkan era sekarang dengan nanti 5 tahun atau aja udah berubah kan gitu ya. Nah itu yang perlu diskusi, perlu saling bicara, saling memperkuat dan sebagainya. Nah direktorat kita itu sebenarnya hadir juga untuk itu. Jangan diharapkan kita itu seolah-olah yang paling tahu sehingga kita teman-teman komunitas nunggu yang dari Jakarta. Jangan begitu Mas. Kami ini justru diberi masukan juga gitu loh. Yuk kalaupun mau ngomong yuk sama-sama, kalau sama-sama tidak tahu. Tapi kalau ada yang tahu mau mengusulkan yuk monggo gitu loh itu. Kami bersyukur sekali Pak, saya baru tahu. Artinya begitu terbuka ya. Sekarang pemerintah dengan berbagai macam problem yang dialami oleh komunitas lah. Ya apalagi dengan era pandemi ini kan kita tidak bisa memastikan situasinya yang ya contohnya bioskop aja kan lagi terkendala luar biasa. Nah komunitas kan juga pasti seberapa jauh sih kendala mereka gitu ya. Kan tidak sekedar mohon maaf ya kegiatan atau uang gitu ya dalam artian. Kita kan lebih bagaimana kita menjaga semangat pelaku-pelaku film ini tetap biar sama-sama yuk sama-sama tetap bergerak atau bertahan minimal di era yang sangat sulit ini dan sebagainya. Nah kalau memang dibutuhkan untuk ngomong bersama, kita sih direktorat itu justru kita ini kan hadir untuk fasilitasi gitu loh. Komunitas itu dalam konsepsi pembuatan film itu jangan ini ya jangan terlalu menunggu dari direktorat juga. Sesekali juga harus menginisiasi. Betul. Atau menyarankan saya apa gitu ya. Begini loh, aku kan waktu itu sudah ngumpulin gitu ya. Ya ada beberapa yang WA, pasti aku respon kan dengan baik, atau saya tunjuk anak buah saya atau teman kami di daerah itu untuk tindak lanjuti, untuk bicara lebih lanjut kalau saya kebetulan lagi sibuk. Tapi ada mekanisme yang tetap kita menghargai siapapun untuk itu gitu. Nah, kok setelah itu kayak banyak diam atau memang mereka ada yang ngirim proposal tentang festival, tapi jangan ngirim proposal untuk membuat film minta pendana, itu kita enggak, karena kalau itu kan tidak fair untuk semua. Tapi kalau mengadakan festival kan berbeda. Ya. Ini kan lebih untuk masyarakat ya gitu ya. Minimal Pak kalau kita Bapak hadir ada waktu lah. Diundang hadir itu udah syukur kali itu bagi kawan-kawan komunitas. Kita siap Mas, selalu siap. Nah apalagi ya kayak gitulah. Semangat aja menurut saya, kita terbuka aja sih Mas untuk itu. Amin. Dan kita kalau di sini Pak mungkin kalau bioskop kita kan ada BPNB nih. Ya. Kawan-kawan komunitas. Alhamdulillah bagus ya. Iya. Ya apa? Sudah lagi direhab, katanya ntar lagi mau. Direhab, masih bau tadi saya lihat. Dan ini senang sekali. Ini kan namanya ruang ekspresi. Kita pengennya memang begitu gitu, menjadi tempat diskusi, ruang publik yang nanti kan film bisa kita bicarakan ya, fasilitasi kan. Sekarang nggak perlu harus bioling dan sebagainya kan gitu ya kalau sekarang. Selama direhab aja gitu, kita nggak pernah minta lagi karena lagi direhab kemarin. Tapi sebelumnya memang di sini.
Oh, syukurlah. Sekarang karena direhab kita di warkop. Kawan-kawan pernah di warkop. Ini kalau udah launching udah bisa komunikasi lagi nih sama Sayang ya begini. kita nggak kapan-kapan ikut deh warkopnya. Warkop, oh nonton kita ya? Ya, maksudnya diskusi diskusi. apa kapan-kapan untuk sama-sama nonton film dan sebagainya gitu. Kalau di sini ada Kapan acara. Bapak ada waktu nanti. Kita ada juga Aceh Documentary Forum, kaji-kaji tentang sejarah sinema sandiwara di Aceh. Oh, Kan ini kan kita anak-anak muda nih Pak. Nggak ngerti nih orang tua dulu tuh kayak apa mikir seni. ini kan sebetulnya menarik bisa menjadi produksi konten di kanal budaya, Mas. Kan gitu loh kajiannya apalah ini yang kemudian coba ngomong ke Mbak Rini, Bu Rini untuk nih kayaknya menarik untuk digarap kan kayak tadi ya. Didokumentasikan Ya, terus tayang langsung di menjadi kanal. tayangan kan tidak harus menjadi film ya. Bisa saja Dokumentasi. bentuk acara gitu ya, dokumenter atau acara yang kayak podcast begini atau apa dan sebagainya, tapi ya digarap dengan baik. Atau kayak ya potbox ya kalau yang suka ada di TV dan kita garap kemarin kan. Sesuatu yang bau seni lah ya. Betul, atau dibuat kayak melawan lupa kayak jadi TV One yang Itu berarti karya kawan-kawan komunitas itu bisa dikirim, bisa ditayang di kanal itu. bisa nanti ke depannya, tapi kan ada tim kurasi kita. Oke. Atau lebih baik untuk awal-awal ini kerjasama aja dengan BPNB, menyodorkan proposal narasinya itu tadi, usulan proposalnya itu, gitu loh. Atau nanti kan kami juga buka kalau udah mulai establish kanalnya kan kita buka untuk setiap proposal yang atau difasilitasi bidang kebudayaan kan bisa ada. Misalnya nih saya punya film nih Pak. Betul. Karena simpan di hard disk. Kalau saya kasih ditayangin aja gitu. Nah kalau itu perlu dilihat konteksnya dikurasi di dulu kanal lah. kan kanal kita kan punya misi. Nah bisa saja menjadi footage, menjadi pembicaraan baru bisa. Atau memang filmnya itu patut untuk ditayangkan juga bisa. Mungkin dengan waktu yang tepat. Iya. Gitu-gitu itu juga bisa. Artinya itu welcome lah. Kami bisa kirim dengan proses kurasi udah pasti. Tapi ya. sementara ini memang kita belum menerima untuk tayangan-tayangan film yang dari semua orang yang dulu kayak di TVRI ya. Kami masih memastikan keamanan, jangan sampai bocor, jangan sampai kemudian diambil orang, kemudian ya kayak gitu loh Mas. Itu kan menjadi penting juga kan. Kan kalau komunitas mungkin nggak terlalu masalah, tapi kan kalau punya filmnya yang komersial kan itu kan menjadi masalah juga Mas, betul. Gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad Mahendra sudah hadir bersama kami komunitas di Aceh. Oke kawan-kawan, sukses ya Mas. Ya, amin. Itunya ya komunitas di Aceh semangat terus. Kami harapkan bisa kita kerjasama untuk kedepannya. Terus bicara kita untuk tentang perfilman di Aceh ini gitu. Dan jangan bosan-bosan juga melihat kami dan mendengar kami. Selalu siap Mas. Fungsi kita itu justru itu Mas. Amin. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, sekian dan terima kasih penonton podcast BPNB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.